Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPJ, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Baru saya jawab tadi, ya kan? Ini Lebaran, tadi kita diajak makan, ya kita bicara. Saya juga lapor, saya sempat waktu beliau di Eropa, saya juga di Eropa, saya juga ketemu beberapa tokoh di situ, saya lapor perkembangan berurusan dengan pertahanan kita dan sebagainya, ya. Secara, saya kira itu intinya. Tadi kan capresan Pak Ganjar sama koalisi besar berapa? Ya namanya politik, ya ini saya kira rakyat memang harus punya pilihan, itu demokrasi, ya. Jadi kita lihat perkembangan, kita lihat dinamika. Yang penting semuanya berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saya kira itu intinya. Jadi ini biasa dalam demokrasi, ya. Ada pencapresan, nanti ada ini dan itu, ya. Ya kita jalankan lah, ya. Tapi sejauh ya. ini untuk komunikasi dengan partai-partai koalisi besar itu seperti apa Pak? Sejauh mana? Oh berjalan terus, ya. Komunikasi berjalan terus. Oke? Terima kasih. Disebut-sebut kalangan masyarakat Pak Prabowo pantas menjadi didampingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tanggapannya Pak Prabowo bagaimana? Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden beliau. Untuk cawapresnya? Ya partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Elektabilitas Bapak nggak gitu Oke. ya Pak? Oke. Kalau saran Anda kapan? Oh, kita lihat perkembangan, ya. Masih lama. Pendaftaran apa tuh? Oktober. Lama. Ya. Nanti kalian nggak ada kerjaan kalau cepat-cepat. Tapi Iya sudah kan? ada nyiapkan nama-namanya Pak? Hah? Daftarnya sudah ada. Daftarnya kalian tahu semua kok. Oke. Penegasan Pak, penegasan aja Pak. Terima kasih. Penegasan aja Pak Barti nggak sama Pak Ganjar gitu Pak? Nggak mau duet sama Pak Ganjar atau gimana? Ya, perkembangan nanti dinamika, ya. Kalau tapi kan beliau sudah dicalonkan capres, ya. Kecuali nanti ada perkembangan dinamika. Oke, jangan berandai-andai. Tapi Ya. dengan PDIP Pak? Bukan kembali lagi. Yang penting ini semua Mas Gibran surveinya naik terus. Ya. Nama Ganjar sudah mulai di-endus oleh, ya saya kira semua kalangan, ya, sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan gitu ya. Oleh karena itu nama Ganjar sudah masuk bagian dari skenario koalisi-koalisi yang dibentuk saat ini. Gitu. Jadi ini sebetulnya deklarasi ini lebih pada penegasan saja, peneguhan saja, dan di dalam banyak kepala atau di dalam banyak skenario, Ganjar sudah masuk di dalam skenario itu gitu. Oleh karena itu mungkin peta politiknya nggak terlalu banyak berubah, akan begini-begini aja, dan tentu sementara kita akan mengatakan akan ada 3 koalisi, dan koalisi-koalisi ini akan mengkerucut menjadi 2 koalisi gitu. Itu sangat tergantung pada
perkembangan 2-3 bulan ke depan ini. Gitu. Nah, saya kira juga koalisi besar itu bagian dari skenario apakah akan mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau sebaliknya dan seterusnya gitu. Tetapi kalau dalam bacaan saya jauh lebih mudah sebetulnya untuk tetap di dalam 3 skenario ya, atau 3 koalisi gitu dengan calon presiden. Karena bagi-baginya itu akan jauh lebih mudah, sehingga seperti juga saya ingat di sini saya sampaikan akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk ketemu nanti di putaran kedua. Karena kalau di putaran kedua itu ya pilihannya bukan lagi nawar ini nawar itu, pilihannya ikut apa enggak kan, kira-kira gitu. Jadi dengan begitu ya akan sangat jauh lebih mudah untuk mengkonsolidasikannya dibandingkan sekarang ini. Nah oleh karena itulah ya saya dari dulu mengatakan sebaiknya tetap 3 koalisi dengan 3 calon presiden sehingga pertemuannya nanti ada di putaran kedua. PDIP umumkan Capres Ganjar, pengamat prediksi KIB akan bubar. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu KIB akan bubar seiring keputusan PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres buat pemilihan presiden 2024. KIB yang digagas Golkar, PAN, dan P3 sebelumnya ditengarai bakal menjadi kendaraan alternatif Ganjar apabila tidak mendapatkan tiket capres dari PDIP. Akhirnya kalau memang betul PDIP ke Pak Ganjar, saya pikir KIB itu sudah akan bubar dengan sendirinya. Saya yakin dia bubar, kata Asrinaldi saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat 21 April. Ia mengatakan gelagat itu sebelumnya sudah bisa dilihat dari manuver sejumlah petinggi parpol KIB yang bersilaturahmi dengan koalisi lain. Airlangga sudah bertemu dengan Nasdem dengan Yusuf Kala. P3 juga sudah mulai mendekati Anies untuk mengusung Sandiaga, ucapnya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin secara terpisah berpendapat agak sulit bagi KIB mempertahankan diri ke depan. Jika bubar, menurutnya akan ada andil Jokowi menentukan kemana partai-partai di koalisi itu kemudian bergabung. Soal KIB ini tergantung Pak Jokowi. Misal Pak Jokowi dibagilah misal Golkar dan PAN ke Prabowo, lalu P3 dan PDIP bisa jadi. KIB itu tergantung Jokowi aja, kata Ujang. Ujang menilai P3 berpeluang bergabung dengan PDIP jika KIB bubar. Ia mengatakan PDIP saat ini membutuhkan partai Islam usai resmi mengusung Ganjar. Bahwa PDIP itu butuh partai Islam yang berbasis Islam tradisional, Islam yang istilahnya ke NU-NU-an, dan itu ada pada P3. Kalau PAN kan berbasis Muhammadiyah, katanya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan langsung Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis Bogor, Jumat 21 April. Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo. Pada jam 13.45 waktu Indonesia Barat dengan mengucap bismillah, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden, ujar Megawati.